Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Kai yang berhasil membunuh Vanessa. Berkat hal itu, kesempatan bagi umat manusia untuk mengambil alih kekuasaan dunianya akan tercipta. Dan saat ini, Kai beserta para pasukan manusia akan memulai menjelajah dunia ini untuk menumpas keempat ras yang tersisa demi perdamaian dunianya. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Har, 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 rau, rau, rau. Ya, lanjut. Ketika di dalam mobil, terlihat Rine yang melamun. Terbesit sebuah ingatan yang dimana dirinya dikejar oleh seseorang hingga dia berlari terengah-engah. Lalu tiba-tiba ada orang berjubah yang menggendong Rine untuk membawanya kabur dari hal misterius itu. Dan setelah itu Rine langsung tersadar. Sayangnya Rine di sini tidak tahu dengan ingatannya itu, dan Rine tidak membahas tentang ingatannya itu pada Kai. Ya, di sini Aslan mengeluh, baru saja mengusir penjajah kaum iblis, namun belum sempat rehat, mereka harus pergi ke Federasi Iyo. Mendengar ocehan Aslan, Saki mengomelinya karena semua ini atas permintaan bantuan dari berbagai negara. Karena kepemimpinan Jeanne berhasil memerdekakan negara mereka, jadi wajar saja Jeanne menjadi harapan umat manusia. Sementara itu di dalam hati, Kai bergumam mengenai kedatangan Rine yang datang ke dunianya itu terhitung sudah 5 hari. Lantas kita pun diperlihatkan kembali cerita seusai perang dengan kaum iblis, yang ternyata setelah perang berakhir, mereka saling bahu-membahu membenahi kota. Kala itu Kai dan kawan-kawan tengah bersih-bersih, lalu tiba-tiba Rine merasakan adanya hawa iblis. Sontaklah mereka berdua langsung memeriksa lokasi bau itu berada. Namun tiba-tiba bau itu menghilang. Di situ Rine sadar kalau mereka telah masuk dalam jebakan, dan benar saja tiba-tiba muncul sebuah sihir penghalang yang ternyata dibuat oleh suku bus bernama Hinemaril. Ya, tujuan kedatangannya ke sini hanya ingin melihat gimana tampang orang yang telah membunuh ayundanya alias Vanessa. Di situ Hinemaril tidak menyangka manusia bisa membantai Vanessa. Ya, untuk menguji kekuatan Kai, Hinemaril melesatkan serangan. Namun dengan mudahnya Kai berhasil melenyapkan serangan tersebut dengan pedang Sid. Lalu ketika Hinemaril mendekat, sontak Rine langsung memblokirnya. Lantas Hinemaril menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk membalas dendam, sebab baginya kematian Vanessa sangatlah menguntungkan. Dengan kata lain, lenyapnya Vanessa membuat Hinemaril menjadi nomor 1 di antara para iblis. Nah, alasan Hinemaril mencari Kai yaitu ingin menyampaikan kesepakatan bahwa manusia boleh menyerang ras selain iblis. Begitu pula sebaliknya, iblis tidak akan menyerang manusia. Lantas Kai menjawab bahwa ia akan membicarakannya pada atasan. Di kesempatan itu Hinemaril memberitahukan jika Kai dan kawan-kawan berencana ke tanah ras Dewa Alam harus berhati-hati pada penguasa langit yang bernama Alpreya. Setelah menyatakan hal tersebut, Hinemaril langsung pergi begitu saja. Nah, sesudah mengingat peristiwa itu, Kai mengatakan urusan perbaikan ibu kota mereka serahkan saja kepada bagian konstruksi. Karena peran mereka para unit ekspedisi adalah membantu pasukan perlawanan di Federasi Iyo untuk mengalahkan ras Dewa Alam. Nah, mengenai ras Dewa Alam, mereka terdiri dari beberapa aliansi antara elf, dwarf, peri, dan malaikat. Di situ Kai membenarkan ucapan Saki sembari menjelaskan bahwa ras Dewa Alam lebih penakut dan licik dari manusia. Makanya ras Dewa Alam bertarung menggunakan artefak sihir. Perlu diingat juga bahwa ras Dewa merupakan versi manusia yang disempurnakan alias mirip dengan manusia wujudnya itu gitu ya. Nah, tak lama kemudian Jeanne mengumumkan pada seluruh pasukan yang ada di dalam mobil kalau sebentar lagi mereka akan beristirahat sejenak, sebab perjalanan ke Federasi Iyo masihlah panjang. Tapi tiba-tiba Rine merasakan ada sesuatu yang mendekati kendaraan mereka, dan benar saja muncul seekor binatang iblis mistik berupa naga. Lantas Jeanne meminta semua unit untuk menyerang sang naga, namun tembakan mereka semua tidak mempan terhadap sang naga. Yang ada sang naga berhasil menggulingkan 2 mobil sekaligus belasan ekor. Alhasil Rine dan Kai mulai bertindak mengerahkan serangan gabungan hingga membuat sang naga oleng, bahkan langsung kabur, retreat. Ya, untuk mengobati pasukan yang terluka akibat serangan naga, semua unit menghentikan perjalanan dan mereka menyiapkan tenda. Di dalam tenda, Kai berkomentar, kok tendanya sebesar ini gitu ya, diperuntukkan hanya untuk 2 orang sih? Terus kenapa cowok dan cewek berada di dalam satu tenda, apakah tidak bahaya tak? Tak lama kemudian Jeanne datang. Ternyata tenda tersebut khusus ditinggali oleh Jeanne.
Nah, alasan Kai dan Rine ditempatkan di lokasi yang sama dengan Jeanne itu karena mereka ditugaskan sebagai pengawal pribadinya. Kemudian Palin meminta bicara empat mata dengan Kai. Di situ Palin menjelaskan kalau dia itu akan berjaga di luar dan Kai akan bersama Jeanne di dalam tenda. Waduh, soalnya kalau Palin berada di sisi Jeanne di jam istirahat, orang-orang akan merasa aneh sebab setahu orang-orang Jeanne merupakan pria tulen. Intinya, hal itu dilakukan agar Jeanne tidak ketahuan sebagai ciwi, begitu bro. Namun satu hal yang wajib diingat oleh Kai, yaitu tidak boleh terlalu dekat dengan Jeanne. Soalnya kalau mau bobo, Jeanne akan melepas jirahnya dan mengenakan pakaian yang agak tipis. Waduh. Nah, ketika Kai memasuki tenda, terdengar suara kimochi, gitulah pokoknya. Dikira lagi ngapain gitu ya. Ternyata Jeanne lagi dipijit sama Rine, teman-teman. Oke, fokus dulu ya. Ya, di sini Kai membahas tentang penyerangan ras binatang iblis yang ditakutkan akan menyerang Federasi Urza. Menurut Jeanne, kita tidak perlu cemas, soalnya Jeanne yakin Federasi punya kekuatan untuk menghadapi naga. Intinya, untuk saat ini kita bebaskan dulu pikiran, karena saat ini waktunya kita untuk beristirahat, Kai. Tapi sebelum itu, Jeanne memberitahu sesuatu yang sangat penting mengenai kebiasaan tidurnya yang motah. Jadinya harus dimaklumi gitu ya. Tapi kocaknya ketika pada tidur, Kai malah dihimpit oleh kedua ciwi. Waduh, bahaya tak? Ya, gara-gara tingkah para ciwi yang seenaknya memeluk Kai. Esok paginya kantung mata Kai menghitam alias kagak bisa tidur semalaman alias gadang. Tak lama perjalanan rombongan berhenti sebab sudah tiba di lokasi tujuan. Namun untuk bisa sampai ke wilayah Federasi Iyo, mereka harus berjalan kaki. Saat tiba di markas, rombongan Jeanne merasa takjub karena anggota Federasi Iyo begitu antusias dan bersahabat dalam menyambut mereka. Kemudian salah satu petinggi perlawanan Iyo bernama Zeppen Beckenhin memperkenalkan dirinya. Di situ Zeppen menyampaikan rasa kagum dia dan anggotanya terhadap Jeanne sang pahlawan. Kemudian Zeppen juga menyapa Pelin. Zeppen di sini tidak menyangka bisa bertemu dengan Pelin yang sosoknya itu tidak diragukan lagi sudah merambah peperangan tingkat dunia. Usai berbasa-basi, Zeppen membawa geng Jeanne menuju ruangan Komandan Dante. Di tengah perjalanan, Zeppen menanyakan pada Pelin pandangan mereka terhadap Dante. Lantas, Pelin menjelaskan beliau itu orangnya terlalu waspada. Saking mawasnya dirinya, Dante terkenal defensif dan tidak percayaan. Sehingga orang seperti Jeanne sangat tidak disukai oleh Dante. Mendengar hal itu, Zeppen berharap Jeanne tidak mengambil hati. Nah, sebelum menemui Dante, pihak Jeanne terlebih dahulu berjumpa dengan Q-Berry, orang kepercayaan Dante alias asistennya Dante. Singkat cerita, ketika masuk ke dalam ruangan Dante, benar saja dugaan Zeppen, sikap Dante sangatlah tidak bersahabat. Yang dimana Dante di sini sengaja mencari kesalahan Jeanne, namun Jeanne menanggapi kekasaran Dante secara sabar dan santuy. Namun ketika Dante bertanya kenapa datang ke sini, Jeanne sedikit kesal, apalagi Dante mengungkapkan bahwa panggilan bantuan pada pihak Jeanne merupakan kelakuan bawahannya yang tanpa seizin Dante yang merupakan kaisar di federasi ini. Bukan hanya itu, Dante juga menyinggung Jeanne yang hanya mengincar pencapaian. Sontaklah Jeanne mengungkapkan bahwa pencapaian bukan ditentukan oleh pemimpin, karena pencapaian atas kerja keras para bawahan. Jika ingin dihormati, jadilah sosok pemimpin yang layak. Setelah itu, Jeanne mengadakan rapat dengan pihak Federasi Iyo. Di situ Zeppen menerangkan lokasi musuh yang belum terjamah oleh manusia. Makanya di sini Jeanne mengajukan diri untuk memimpin penyelidikan area ke wilayah musuh sebelum mereka melakukan penyerangan. Singkat cerita, malam pun tiba, waktunya makan malam. Melihat sajian yang dihidangkan, Aslan agak ragu gitu ya. Akan tetapi Rine menjamin bahwa menu itu bisa dimakan. Di situ Aslan membicarakan Q-Berry yang sangat cantik. Ia tidak menyangka asisten pemimpin bisa secantik itu gitu ya. Namun entah kenapa Rine di sini merasakan ada yang janggal pada diri Q-Berry. Ya, esok paginya, Jeanne bersama regu Federasi Iyo sedang menyelidiki hutan Elf. Sementara itu di sisi lain, Q-Berry dan Dante memberikan komen buruk atas sikap Jeanne yang suka berada di garis depan. Karena menurut keduanya, seorang pemimpin seharusnya berada di garda belakang, lebih jelasnya sebagai pengamat dan pemberi keputusan. Sedangkan tugas di lapangan mestinya diserahkan kepada para bawahan. Di kesempatan itu, Q-Berry menyerahkan jalur rahasia ras Dewa Alam. Dengan itu, Q-Berry menjamin Dante selangkah lebih maju dari Jeanne. Namun tanpa Dante ketahui, Q-Berry di sini sebenarnya mempunyai maksud terselubung.
Usai menyelidiki area musuh, didapatlah informasi mengenai rute patroli Elf dari jejak kaki ras Dewa Alam. Kabar itu membuat skuad Federasi Iyo terkagum. Lantas Gianni mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyusuran lebih lanjut dan setelahnya akan menyusun strategi invasi. Akan tetapi, Dante yang mendapat bocoran dari Kyuuberry mengenai situasi ras Dewa Alam meminta Japan mengerahkan pasukan, namun masalah itu tidak boleh diberitahukan pada Gianni. Ya, meski di dalam hati menolak, Japan tetap menuruti atasannya. Sementara itu, Rinne mengatakan firasatnya kepada Kai mengenai identitas Kyuuberry yang dia yakini bukanlah manusia. Jelas, Kai kaget mendengar info tersebut. Dan benar saja dugaan Rinne, Dante dan kawan-kawan mengalami kesialan di hutan Elf. Di saat bersamaan di atas langit, Reiren menyatakan kekecewaannya kepada Alpreya karena tega mengkhianati ras Dewa Alam. Dengan bangganya, Alpreya mengatakan bahwa ras rendahan seperti Elf berserta jajarannya tidak pantas berdiri di posisi yang sama dengannya. Sehingga hanya malaikatlah yang boleh menduduki puncak tertinggi. Kemudian Alpreya menegaskan mulai detik ini dia akan memutuskan hubungan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, Alpreya sudah tidak ada lagi kaitannya dengan para Elf, dua kurcaci maupun peri. Setelah itu Alpreya dan Tetua Agung Elf saling menyerang. Namun sayangnya para Elf telah dikalahkan dan sang Tetua Agung Elf telah ditawan. Sementara Reiren terhempas jatuh ke daratan. Saat tersadar, Reiren berada di kediamannya. Kemudian Reiren meminta semua aliansi dikumpulkan. Soalnya ada hal penting yang mau dibicarakan. Sontak saja rakyat Reiren keheranan, lalu mereka bertanya mengenai Dante dan kawan-kawan yang telah ditangkap. Menurut Reiren bukan waktunya membahas soal manusia. Namun di saat bersamaan Reiren berpikir keras bahwa manusia tidak bisa dipandang sebelah mata. Lebih jelasnya ada kemungkinan bisa dijadikan sebagai aliansi untuk melawan kekejaman Alpreya si penguasa langit. Sementara itu, kabar hilangnya Dante dan kawan-kawan turut menjadi fokus utama rombongan Gianni. Kai berpikiran bahwa pergerakan Dante telah direncanakan oleh seseorang hingga masuk ke dalam perangkap. Teringatlah Kai akan sosok Kyuuberry. Kemungkinan Kyuuberry mata-mata Elf yang menyusup ke Federasi Iyo. Lebih tepatnya, Kyuuberry merupakan ras Elf yang menyamar menjadi manusia dengan menyembunyikan telinga panjangnya. Tapi menurut Gianni, seharusnya tim Dante bisa menghindari jebakan yang terpasang. Lantas Kai memberikan pencerahan kalau perangkap sebenarnya tertancap di atas dedaunan. Dan benar saja perangkap muncul tanpa ia sadari. Apalagi terik matahari sangat sempurna untuk menutupi jebakan tersebut. Di situ Kai kembali menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuan di dunia asalnya, ras Elf punya kebiasaan memasang banyak perangkap mantra. Lalu Rinne memberitahukan kepada Kai bahwa ia mencium aroma Elf. Alhasil Kai dan kawan-kawan mulai menyusuri hutan mencari jejak keberadaan Elf. Di situ pihak Gianni agak ragu dengan lokasi yang ditunjukkan Rinne. Lantas Kai menegaskan bahwa Rinne memiliki sihir pendeteksi yang bisa mencium bau sihir dari ras apapun. Lalu tak lama setelah mentok di tembok, batas bau Elf berakhir di area itu. Ternyata tempat mereka berpijak merupakan gerbang penghakiman, yang dimana Dewa Liar menggunakan gerbang penghakiman untuk berteleportasi. Nah, ketika menyusuri wilayah itu, tiba-tiba muncul bocah bernama Silk sibuk mengejar kupu-kupu tanpa menyadari adanya ras manusia di hadapannya. Di situ Palin meminta semuanya untuk berhati-hati, kemungkinan Silk merupakan peri agung dari ras Dewa Liar. Lalu ketika Silk menyadari kehadiran para manusia, sontaklah Silk langsung panik hingga menangis, soalnya Silk mengira dirinya bakal dimakan oleh manusia. Lantas Kai dan kawan-kawan mengikuti arah Silk pergi, yang akhirnya mereka telah tiba di hutan Elf bagian dalam. Tak lama Kyuuberry datang dengan ekspresi kaget karena ia tidak menyangka para manusia bisa menemukan gerbang penghakiman. Di sini Gianni meminta Kyuuberry untuk melepaskan Dante dan para pasukannya, namun Kyuuberry tidak mau menyerahkan mereka sebelum Gianni dan kawan-kawan memenuhi panggilan Reiren terlebih dahulu. Kyuuberry memberitahu bahwa Dante dan yang lainnya cuma tertidur dan tidak melakukan penyiksaan sama sekali. Singkat cerita, bertemulah Gianni dan kawan-kawan dengan Reiren. Di situ Reiren menanyakan bagaimana cara Gianni mendapatkan jubah Elf. Apakah para Elf telah diburu oleh manusia? Jika begitu, para Elf takkan pernah memaafkan manusia. Lantas Gianni menjelaskan bahwa dia itu menemukan jilah tersebut di perbatasan Urja ketika peperangan antara ras Dewa Liar dan Iblis terjadi. Nah, karena bukan Gianni yang mencuri dari tanah Elf, sementara waktu Reiren akan mengabaikan perkara jirah. Lalu Reiren masuk ke pokok utama yang dimana mereka ingin melakukan kesepakatan bersama manusia. Jika manusia berhasil mengalahkan Alpreya, maka Dante dan yang lainnya akan dilepaskan. Sontak saja Rinne dan kawan-kawan mengira Elf telah mengkhianati malaikat. Di kesempatan itu Reiren menjelaskan bahwa Alpreya lah yang melanggar perjanjian duluan.
Di situ Reiren menyatakan kesedihannya tentang Alpreya yang baik hati dan hangat telah berubah menjadi otoriter. Bahkan Alpreya memaksa Ebb, Duat, Kurcaci, dan Peri tunduk di bawah kepemimpinan malaikat. Tentu saja mereka tidak bisa menolaknya, makanya Reiren bersama Tetua Agung Ebb mengajak Alpreya untuk bicara. Sialnya mereka malah diserang dan Tetua Agung Ebb malah ditawan oleh Alpreya, sementara Reiren nyaris mati dibuat Alpreya. Makanya saat ini Reiren ingin pihak manusia membuat keputusan menerima atau tidak tawaran kerjasama darinya untuk melawan Alpreya lalu membebaskan sang Tetua Agung Ebb. Di situ Kai mengambil kesimpulan bahwa Ebb tidak ingin terlibat peperangan secara langsung sebab bakal membuat malaikat dan Ebb mengalami bentrokan. Makanya penyerangan diserahkan kepada manusia. Hal itu dibenarkan oleh Reiren. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut, Palin meminta jaminan agar menunjukkan kerjasama tersebut bukanlah jebakan. Lantas Kyuberry menawarkan kepalanya sebagai ganti keseriusan Ebb, sehingga jikalau Reiren melanggar perjanjian, pihak Diane bisa mengeksekusinya. Akan tetapi Palin tidak setuju sebab kepala Kyuberry tidak sebanding dengan 20 orang dari pihak manusia. Mendengar hal itu, Reiren mengajukan dirinya. Sontak saja Kyuberry panik, tapi Reiren telah memutuskan perihal tersebut. Karena bagi mereka, Tetua Agung Ebb sangatlah penting. Jika mereka telat bertindak, sama saja Ebb menyerah pada malaikat. Kalaupun manusia gagal dan membuat Alpreya marah, maka Reiren saja yang akan dihakimi, sehingga ras-ras lain dari Dewa Liar tidak akan terkena imbasnya. Nah, karena negosiasi ini sudah disetujui, Reiren akan menyediakan tempat untuk beristirahat bagi Kai dan kawan-kawan. Karena rencananya besok akan langsung menuju Istana Langit. Saat malam tiba, dikala semuanya terlelap, Reiren menghampiri Kai yang masih terjaga. Di situ Reiren penasaran gimana caranya Kai dan Rine mengalahkan Vanessa. Soalnya Reiren mendengar dari Jeanne kalau kedua insanlah yang membantai Vanessa. Akan tetapi Reiren tidak butuh detailnya. Namun yang ingin Reiren tegaskan, jika Kai tidak bisa mengalahkan Alpreya, mereka akan mati di wilayah musuh. Selain itu, jika Kai berani lari dari pertempuran, Reiren takkan membiarkan Kai keluar hidup-hidup dari hutan Ebb. Lantas Kai menegaskan bahwa dirinya tidak akan kabur apapun yang terjadi. Di kesempatan itu, Kai menanyakan tentang Sid. Sayangnya Reiren tidak mengetahui perihal Sid. Kemudian Kai jadi teringat pesan dari Vanessa, bila ada orang yang mengetahui tentang Sid, sudah tentu dunia ini akan diciptakan ulang. Sid menyebut fenomena tersebut dengan kelahiran kembali dunia. Apalagi fenomenanya itu memang sengaja diciptakan oleh seseorang untuk mengubah dunia ini. Maka dari itu, tugas Kai saat ini yaitu harus menemukan dalang yang terdapat di antara 3 pahlawan selain Sid dan Vanessa. Esok paginya, Kai dan kawan-kawan memulai perjalanan menuju Istana Malaikat. Di sana, Reiren menjelaskan kalau di atas pohon besar terdapat banyak bangunan yang menjulang termasuk Istana Malaikat. Hanya saja manusia tidak bisa melihatnya. Saat tiba di dalamnya, Kai dan kawan-kawan terkaget melihat banyak malaikat yang terluka. Tapi hal itu bukanlah urusan mereka. Malahan, hal itu bisa disebut sebagai keuntungan bagi mereka karena tidak perlu melawan pasukan malaikat. Lalu ketika masuk ke gerbang selanjutnya, tiba-tiba muncul serangan dari malaikat perang bernama Picios. Picios menegaskan barang siapa yang membangkang atas perintah Alpreya akan dibinasakan. Contohnya para malaikat yang ada di lantai bawah tadi. Namun di sini Picios tidak menyangka Reiren membawa manusia. Alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka. Nah, karena Kai memiliki tugas penting, lantas Palin meminta Kai dan yang lainnya untuk pergi duluan. Dan Palin di sini akan mengatasi Picios bersama Saki dan juga Aslan. Setelah itu, Kai dan kawan-kawan melanjutkan memasuki gerbang selanjutnya. Tak lama mereka mendapatkan sergapan dari Raphael. Lantas Rine mengambil tugas menahan Raphael dan meminta Kai untuk pergi duluan menuju Istana Langit. Di lantai berikutnya, kali ini pintu gerbang dilindungi dengan beberapa tiang. Beruntungnya Reiren ada di sini. Jadinya Kai tidak akan kerepotan menuju lantai utama alias Istana Langit. Dan setelah gerbang terbuka, mereka langsung berteleport ke tempat Tetua Agung dikurung. Di situ Alpreya sedang berjaga, lalu Alpreya menyatakan bahwa ia akan menghukum Reiren dan kawan-kawan yang tidak tunduk pada malaikat, makhluk yang pantas berada di puncak kekuasaan. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru gak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Ya pokoknya mah kita harus lanjut anime ini sampai akhir. Ya jadi wesi.
Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya.